Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 1 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Neratu yang setelah dibawa kembali ke rumah Buana. Di sisi lain terlihat para buana yang sangat kecewa kepada Amira. Singkat cerita, terlihat para buana di kamar. Setelah Neratu di panti asuhan, para buana bisa menguasai di rumah Buana dan dia pun tertawa. Namun setelah itu tiba-tiba Dewa memanggil mamanya para buana, dan Dewa memanggil beberapa kali terdengar oleh mamanya yaitu Bu Para, karena Dewa ingin menanyakan tentang apa penyebabnya kok bisa-bisa Neratu ada di panti jompo. Di situ terlihat Amira sangat bingung sekali dan berkata kepada Dewa, "Pak Dewa, aku akan dimarahi besar-besaran sama para buana. Kamu tenang aja," ungkap Dewa. Dan di situ Neratu melihatin Dewa yang sedang mengatakan kepada Amira bahwa, "Amira, kamu harus tenang, aku yang telah membayar kamu." Singkat cerita, di situ setelah memanggil mamanya, para buana pun datang ke tengah rumah. Dari kamar habis senang-senang, tiba-tiba di tengah rumah udah ada Neratu dan Amira dan juga Pasa. Di situ langsung Dewa bertanya kepada mamanya, "Mama, apa yang dilakukan Mama Para salah? Karena kok bisa-bisanya Neratu ditaruh di panti jompo bersama Amira?" Di sisi lain, di situ Amira nunduk dan dilihatin Bu Para, dan Bu Para berkata kepada Amira, "Kenapa kamu mengatakan tempat tersebut?" Namun di situ terlihat Neratu terdiam. Neratu ya namanya pikun, tidak tahu apa-apa. Apakah pikun beneran, apakah pura-pura? Di situ Dewa yang akan membawa para buana, karena Dewa ingin bicara empat mata. Dan singkat cerita, Dewa membawa ibunya ke belakang rumah. Di situ Dewa bertanya, "Maksud dan tujuan Mama, kok bisa Neratu telah ditaruh di panti asuhan? Apa tujuan Mama?" ungkap Dewa. Dan di situ Bu Para menjawab, "Kamu jangan ikut campur. Aku sengaja menaruh Neratu di rumah panti asuhan tersebut biar dia tenang, tidak terganggu." Namun di situ Dewa terus mengatakan itu hal sangat konyol. Di adegan selanjutnya sedang cekcok rame sampai kena pukul Dewa oleh Bu Para, datang Neratu, Amira dan juga Pasa. Tamparan Bu Para kepada wajahnya Dewa membuat Bu Para sangat sedih sekali, karena kejengkelan Bu Para, dirinya itu mau menang sendiri. Namun Dewa benar, kok bisa Neratu ditaruh di panti jompo? Maka itu padahal Neratu orang yang sangat berharga di keluarga Buana. Kenapa Mama Para malah memisahkan cucu-cucunya dengan Neratu? Singkat cerita terlihat Pasa yang sangat bingung, karena Pasa melihat Dewa sangat marah besar kepada ibunya itu para buana. Dan Neratu pun terus melihatin Bu Para, dan Neratu berkata, "Kalau tidak ada apa-apa para buana, kamu harus memasak sekarang, nanti akan ada acara makan malam bersama Cinta." Di situ bengong, para buana disuruh masak oleh Neratu untuk kedatangan pacarnya Pajar yaitu Cinta. Dan di situ bengong sekali Dewa setelah Neratu mengajak makan malam Cinta bersama ibunya. Dan di situ bingung sekali, namun tidak ada kata tidak kalau Neratu sudah mau. Keterkejutan Bu Para, Neratu menyuruh masak yang enak untuk dirinya dan Cinta dan juga Dewa, Roni dan semua yang ada di Buana pengen makan bersama. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Tante Merlin dan juga Pajar.
yang sedang makan berdua antara anak dan ibu. Di sisi lain, Tante Merlin berkata kepada Fajar bahwasanya, "Fajar, kamu jangan marah-marah terus terhadap Rani, karena Rani tulus sekali mencintai kamu. Dirinya itu sangat menyayangi kamu. Kok kenapa kamu cuek sekali kepada Rani? Maka dari itu, ibu mohon kepadamu, terima cinta Rani untuk dirimu." Dan di situ terus Tante Merlin mengatakan hal itu kepada Fajar, namun Fajar terdiam karena Fajar akan dipikir-pikir dulu apakah Rani tulus mencintai dirinya. Singkat cerita, terlihat Rani yang selalu menunggu kedatangan Fajar di kontrakannya. Namun setelah datang Fajar, namun Rani pun dicuekin dan dicuekin lagi oleh Fajar. Nah, di situ Rani bingung, ada apakah dengan Fajar? Dan di sisi lain, di situ langsung masuk ketemu Tante Merlin. Tante Merlin akan keluar bersama Rani dan Fajar pun terkejut. Apa maksud ibu mengajak Rani jalan-jalan? Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ Fajar keluar karena melihat pembersih rumah telah datang. Di sisi lain, Fajar bingung karena di dalam rumah tersebut ada Alia, si ular kobra. Namun apakah Alia terjebak dengan pengumpetan di rumahnya Fajar? Apakah Alia akan aman-aman saja? Ketenangan Fajar setelah tukang bersih rumah sudah akan menuju dengan mamanya, itu Tante Merlin. Dan di sisi lain, kekhawatiran Fajar kalau Alia ketemu sama pembersih lantai tersebut. Di situ terlihat Fajar yang memandang Rani dan Rani sangat bahagia sekali. Namun Fajar apakah pengen bersama Rani? Karena tatapan Fajar kepada Rani kayak orang asing. Dan di situ Fajar pun langsung pergi meninggalkan Rani, dan Rani pun kecewa lagi oleh Fajar karena Rani telah dicuekin dan dicuekin terus oleh Fajar. Maka dari itu Rani pun berkata, apa maksud dan tujuan Fajar kok dia telah menyuekin aku? Oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.